Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ayat Al-Quran bunyinya aqimus sholat, dirikanlah sholat. Memahaminya bagaimana? Cari tahu caranya sholat. Misal Al-Quran mengatakan aqimus sholat, dirikanlah sholat. Kemudian dirikanlah sholat itu ada ayatnya bunyinya lidzikri, untuk mengingatku. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Saya ini tidak sholat saja sudah ingat Allah, berarti saya sudah sholat. Saya ini tidak sholat saja sudah ingat Allah, berarti saya tidak usah sholat, karena saya sudah ingat Allah. Benar tidak? Paham seperti ini? Benar tidak? Nanti kalau seandainya paham seperti ini dibenarkan, maka masjid-masjid yang dibangun siapa yang nempati? Setiap azan siapa yang sholat? Dan ada yang sholat. Jadi ini kesalahpahaman dalam memahami. Maka harus dipahami maknanya. Bagaimana cara memahami perintah yang kita baca terkait dengan dirikanlah sholat? Cari tafsiran Al-Quran. Bagaimana para alim, para ulama menafsirkan Al-Quran. Oh, dirikanlah sholat itu ternyata ada kaitannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Aku di sini siapa? Guru. Bukan guru. Allah. Di mana melihat Allah? Siapa aku di sini? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempraktekkan perintah sholat, begitupun kita mempraktekkan sholat. Sudah ada yang pernah lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Belum ada. Nah, terus gimana kita mau sholat kalau kita tidak lihat lihat siapa? Lihat siapa? Lihat para ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya. Para alim ulama itu adalah pewaris Nabi. Para alim. Jadi Anda melihat alim sholat, maka Anda seperti melihat Rasul sholat. Ulama ini beda dengan ustaz. Ulama ini beda dengan kiai, beda. Ulama itu beda juga dengan habaib, beda. Ulama ini gelar yang diberikan Allah untuk hamba-hambanya yang soleh, dan alim punya ciri khasyatullah. Apa itu khasyatullah? Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ulama. Kalau kiai itu gelar yang diberikan oleh masyarakat. Hari ini dia belum kiai, malamnya disuruh mimpin doa, besok bisa jadi kiai. Percaya nggak? Ustadz sudah begitu.
tidak. Ulama ini gelar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dan hanya Allah yang tahu hakikatnya. Yang jelas para alim ulama kita bisa lihat ciri-cirinya ada khasyatullah. Apa itu? Takut pada Allah. Ada seorang ahli nuklir, misal ahli nuklir berarti ahli. Dalam hatinya, jiwa raganya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah ulama. Ada ahli tafsir dalam kacamata manusia. Pintar ayat ini, tahu ini kedudukan bahasa Al-Qur'annya apa, mubtada, khobar, kata kerja itu perintah, ini mubtada awal atau mubtada muakhar dan seterusnya, tahu semua. Tapi takut sama Allah tidak ada, maka ini bukan ulama. Paham nggak? Ya. Ada ahli sosiologi, misal. Ada yang ilmu pengetahuan sosialnya bagus dan ada ahli seorang sosiolog. Anda tahu betul perubahan masyarakat, ilmu-ilmunya. Dalam benak Anda punya khasyatullah, ada takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengundang Anda menjadi orang yang bertakwa, maka Anda adalah ulama. Itu ya. Jadi ikuti para ulama dalam beribadah. Nah, salah satu ulama yang mau kita kaji pada sore hari ini diantaranya adalah Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir. Nama tafsirnya ada tafsir Al-Quran Al-Azim. Itu ada beberapa jilid, 8 jilidan, ada yang 8 jilid. Banyak kalau dikaji. Kita mengkaji pelan-pelan saja. Apa yang bisa kita baca pada setiap pertemuan kita baca. Insya Allah mudah-mudahan mendatangkan keberkahan. Siapa Imam Ibnu Katsir? Ada yang tahu? Imam Ibnu Katsir. Apa ada namanya yang Ibnu Katsir di sini? Atau nama ruangannya Ibnu Katsir ada nggak? Nama kelas Ibnu Katsir atau kamar Ibnu Katsir ada? Belum. Imam Ibnu Katsir ini ahli tafsir, ahli riwayat, ahli fikih, ahli sejarah. Dari kecil sudah hafal Al-Quran. Hidup tahun 700 Hijriah. Sekarang tahun berapa Hijriah? 1446. Ya, Gus. 1440-an. Dari 700 ke 1400 itu berapa tahun? Sudah 700-an tahun yang lalu. Tapi kitabnya masih dipelajari dan diteliti oleh orang-orang di masa sekarang. Ini menandakan keberkahan ilmu. Siapa yang di sini percaya konsep berkah? Angkat tangan. Ada yang percaya? Ada yang tidak percaya konsep berkah? Atau yang abstain? Tidak tahu? Angkat tangan yang tidak tahu. Yang tidak tahu. Gak ada yang angkat. Yang percaya konsep berkah, angkat tangan. Ayo. Ada percaya konsep berkah? Apa itu berkah? Berkah itu apa? Limpahan kebaikan. Namanya apa? Ada orang punya 24 jam. Sama-sama punya 24 jam. Dalam waktu 24 jam itu ada orang yang bisa melakukan
terakhir salah satu keberkahan beliau adalah ilmunya ini. Orang yang 700 tahun yang lalu sudah ada, sampai sekarang masih disebut-sebut namanya, masih dikaji kitabnya. Kita ini dalam dunia pendidikan, buku yang 5 tahun saja itu sudah dibilang lama. 5 tahun ke belakang itu sudah dibilang lama. Nah, ini tafsir Al-Quran Al-Azim bertahun-tahun dikaji, tidak pernah usah. Insyaallah kita baca tafsir ini dari surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya apa? Pembukaan. Surat ini Makkiyah. Makkiyah maksudnya apa? Turunkan. Ada lagi yang lain? Makkiyah itu pendapat yang umum digunakan adalah surat yang turun sebelum peristiwa hijrah. Hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Sebelum peristiwa hijrah turun surat namanya Al-Fatihah. Ada berapa jumlahnya? 7. Kita akan baca 7 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan di mana kata menyebutnya? Bismillah. Bismillah. Bi itu dengan. Ismi itu, ismun itu nama. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha melimpah kasih sayang, atau dengan nama Allah yang maha rahman dan maha rahim. Kenapa ada kata sebut tadi dengan menyebut nama Allah? Ada kalimat yang tidak perlu dilafalkan, orang sudah paham. Begitu juga kalimat bismillah. Misal saya tanya begini, siapa nama Anda? Bima. Siapa nama Anda? Bima. Benar nggak jawaban seperti itu? Benar. Apa kalimat yang hilang dari kata Bima? Nama saya Li. Tapi orang tidak perlu menyebut nama saya Bima. Itu sudah paham. Ketika mengucapkan kata Bima, yang dimaksud dia memperkenalkan bahwa nama saya. Contoh lagi, bagaimana kabar Anda semua? Baik, sehat. Apa kalimat yang disembunyikan di situ? Kabar saya baik.
kabar saya sehat, dan seterusnya. Nah, begitu juga dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Apa maksud dengan nama Allah? Tiba-tiba ada kata dengan. Apa maksud kata dengan? Dengan itu kalimatnya bagusnya di awal atau di tengah? Dengan. Di awal kalimat atau di tengah kalimat? Biasanya kata dengan itu. Tengah. Saya duduk dengan teman saya. Ya kan? Saya berjalan dengan teman saya. Saya berbicara dengan teman saya. Nah, ketika ada kata Bismillahirrahmanirrahim, apa sebelum bi? Apa sebelum kata bi? Ada kalimat yang disembunyikan, dan dalam bahasa itu hal yang lumrah. Para ahli tafsir mengatakan sebelum di situ apa? Aku memulai dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Jadi kalimat aku memulai di situ itu bukan sembarang orang untuk menafsirkan demikian, tidak. Itu kalimat yang sudah dipahami. Segala sesuatu, kata Nabi, yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim maka akan sia-sia. Maka ketika Anda duduk sebagai seorang muslim, Anda lazimnya membaca aku duduk dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Ketika Anda belajar, Anda lazimnya mengatakan sebelum mulai belajar, aku memulai belajar Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Anda berbicara, sebelum Anda melafalkan kata, Anda harus mengucapkan aku berbicara dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Bisa nggak diamalkan? Bisa nggak diamalkan? Jadi kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu demikian. Kalau kita membaca Al-Quran, maka yang kita mulai itu apa? Aku memulai membaca Al-Quran dengan nama Allah yang melimpah kasih sayang. Kenapa surat ini dinamai surat Al-Fatihah? Karena surat ini disebut sebagai pembuka kitab. Al-Fatihah ini turunnya pertama wahyu atau bukan? Pertama wahyu atau bukan? Yang pertama itu apa? Al-Alaq 1 sampai di bunyinya gimana bunyinya? Iqra bismi rabbikal ladzi. Kenapa tidak diletakkan Iqra di awal Al-Quran, tapi malah di juz berapa? 30. Harusnya Iqra kan duluan turun, di
Di awal nggak? Harusnya di awal nggak? Iqra kan duluan turun, harusnya di awal. Kenapa kok ditaruh di juz 30? Al-Fatihah yang turun setelah Iqra itu ditaruh di awal. Mengapa demikian? Karena Al-Quran ini tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Coba sama-sama. Tauqifiyah. 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 Ya, Al-Quran itu tauqifiyah. Semuanya langsung dari Allah. Allah suruh letakkan surah ini di sini, ya di sini. Allah suruh letakkan surah ini di sana, di sana. Allah suruh letakkan surah ini di sini, ya di sini. Walaupun turunnya belakangan, walaupun turunnya di akhir. Dan logika bahwa yang duluan turun itu harus di depan, itu tidak mesti benar. Misal, ada acara sekolah, misal ada acara sekolah, acara formal, itu kepala sekolahnya datangnya terlambat, duduknya di belakang apa di depan? Hah? Di depan, tetap di depan, walaupun datangnya belakangan. Misal lagi ada pengajian, ustadznya datang terlambat, jamaahnya di luar, itu yang di depan ustadznya atau jamaahnya? Ustadznya. Jadi yang belakangan datang tidak mesti harus di belakang, ya. Fatihah turunnya walaupun belakangan, Allah maunya dia di depan sebagai pembuka. Ya sudah, demikianlah bunyinya. Subuh berapa rakaat? Asar? Maghrib? Itu tauqifiyah. Sudah, dari sananya begitu. Dari sananya begitu. Kita ini apa kalau dengar begitu? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Nah itu. Anas bin Malik menyebutkan Al-Fatihah itu disebut juga Ummul Kitab. Nah, nama surat Al-Fatihah, ini Anda yang bawa catatan bisa catat. Nama lain surat Al-Fatihah itu adalah apa? Ummul Kitab. Kata Anas bin Malik. Ummul Kitab itu apa? Ummun itu apa? Ibu. Kitab? Kitab. Ibu. Jadi kalau Ummul Kitab, ibunya kitab. Ummul Kitab itu induknya kitab. Induknya Al-Quran. Amma ya ummu itu artinya tertuju, menuju. Kenapa ibu dinamai ummul? Karena anak menuju kepadanya. Begitu juga Al-Fatihah dinamai Ummul Kitab karena seluruh isi dari Al-Quran tertuju pada suratul Fatihah. Itulah kenapa dia dinamai Ummul Kitab. Ada sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abu Hurairah. Ia menuturkan Rasulullah SAW bersabda, Alhamdulillahirabbil alamin adalah Ummul Quran, Ummul Kitab, As-Sab'ul Masani, dan Al-Quranul Azim.
Jadi ada hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebut nama Al-Quran itu. Di antaranya adalah Ummul Quran, Ummul Kitab, lagi Sab'ul Masani, kemudian Al-Quranul Azim. Jadi representasi dari Al-Quran itu adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini juga disebut surat Alhamdu. Alhamdu. Kita dengar ada bunyi Alhamdulillah. Surat Al-Ham. Idza jaa nasrullah wal fath. Itu surat apa? Surat Idza jaa. Tabbat yada abi, surat apa? Surat Tabbat. Kadang nama surat itu juga disebutkan dari nama awal-awal. Coba baca surat Yasin. Yasin wal Quran. Coba baca surat Toha. Terusannya Ma anzalna. Kemudian coba baca surat Yusuf. Yusuf. Nah. Jadi terkadang nama surat itu diambil dari awal bunyi dari surat tersebut. Coba baca surat Sabbihisma. Sabbihisma rabbika alladzi khalaqa fasawwa. Begitu juga Alham. Ada berapa nama kita, Pak? Ummul Quran, Ummul Kitab, Sab'ul Masani, Al-Quran Al-Azim, kemudian Al-Ham. Oh ya, ada As-Sab'ul Masani. As-Sab'ul Masani ini maksudnya apa? Sab'u itu apa? Tujuh. Al-Masani yang sering diulang. Tujuh artinya apa? Surat Al-Fatihah ini ada 7 dimulai dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu sering diulang-ulang. Sering diulang-ulang misalnya kapan? Sholat. Nah, itulah kenapa, karena dia 7 yang sering diulang-ulang, Nabi pun menamakannya apa? As-Sab'ul Masani. Kita harus bersahabat dengan Al-Quran. Namanya sahabat itu harus saling tahu, tak kenal maka tak sayang. Ditanya katanya sahabatnya, tapi kok tidak tahu namanya siapa. Siapa yang cinta Al-Quran? Nama surat Al-Fatihah apa saja? As-Sab'ul Masani, Ummul Quran, Ummul Kitab, Al-Quran Al-Azim, Alhamdulillah. Banyak nama surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini surat yang pertama kali
sekaligus. Surat yang pertama kali turun sekaligus. Biasanya surat itu turun potongan-potongan. Al-Alaq itu 1 sampai 1. Mudassir juga tidak semuanya turun. Yang turun sekaligus pertama kali itu adalah apa? Al-Fatihah. Yang terakhir turun, surat yang terakhir turun sekaligus. Bukan Anas. Surat yang terakhir kali turun sekaligus. An-Nasr. Idza jaa. Ketika surat itu turun, ada sahabat yang bersedih. Kenapa? Karena menunjukkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berakhir tugasnya di alam dunia, mau dipindahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke sisinya. Jadi sedih sahabat. Tapi ada yang senang. Kenapa? Oh, berarti kita menang. Berarti orang-orang nanti akan pada masuk Islam. Oh, senang banget. Tapi orang yang kepahamannya lebih dari itu justru bersedih. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan berakhir masanya di alam dunia. Ya, kita lanjut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dinamai alhamdu karena didasarkan pula pada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Rabbnya. Jadi ada hadis Nabi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini namanya apa? Hadis Nabi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namanya apa? Hadis Qudsi. Hadis Qudsi itu firman Allah yang bukan Al-Quran. Bedanya apa hadis Qudsi dengan Al-Quran? Kalau Al-Quran Anda lihat dan Anda tidak lihat, itu bacanya bernilai pahala. Kalau hadis Qudsi tidak ada. Al-Quran itu kan Anda baca 1 huruf, maka dia mendatangkan 10 kebaikan. Alif Lam Mim, kata Nabi, aku tidak bilang Alif Lam Mim itu 1 huruf, tapi awalakin alif harfun wa lam harfun wa mim. Alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, mim itu 1 huruf. Kalau baca Alif Lam Mim saja itu sudah berapa kebaikan? 30 kebaikan. Anda bisa baik-baik begini, itu karena berkahnya huruf-huruf Al-Quran. Coba saya tanya, siapa yang malam ini berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah sembuhkanlah mata saya atau sehatkanlah mata saya? Ada? Oh, ada 1 orang. Yang lain tak? Atau ada yang bilang begini waktu sebelum tidur, ya Allah sehatkanlah gigi saya, ya Allah sehatkanlah kaki saya.
Birobbi. Ba, ro, terus apa lagi? Ba, terus ba lagi. Ba-nya kan dua, Robbi, ya kan? Tasdid itu kan dua ba, ba sumpung sama ba kas, jadi satu di tasdid ditulis, ya kan? Robbi. Anas, alif, lam, nun, alif, sin. Itu sudah berapa huruf? Satu hurufnya 10. Wah, ada kali saja itu. Banyak sekali kebaikan dari Allah berfirman, aku membagi sholat antara diriku dengan hambaku menjadi dua bagian. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, qasamtus sholat baini wa baina abdi. Jadi Allah itu membagi sholat antara Allah dan hambanya menjadi dua bagian. Ketika seorang hamba mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, ketika seorang hamba mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, ada kata alhamdulillah di sini. Ya. Kenapa dinamai alhamdulillah? Ketika seorang hamba mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah berfirman, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Coba ada yang tahu tidak surat apa yang dibaca yang Allah jawab langsung selain surat Al-Fatihah? Ada nggak? Anda baca Anas, ada nggak riwayat wah ini hambaku minta perlindungan padaku? Ada nggak? Tapi kalau surat Al-Fatihah, siapa yang baca Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah akan menjawab hambaku telah memuji. Hanya ada di Al-Fatihah. Jadi wajar kalau Al-Fatihah ini dinamai Al-Quran Al-Azim atau dinamai Ummul Quran, induknya inti dari Al-Quran. Kemudian Al-Fatihah ini juga disebut as-sholah. As-sholah itu apa? Sholat. Surat Al-Fatihah nama lainnya as. Kenapa dinamai as-sholah? Karena hadis tadi juga aku bagi sholat antara aku dengan hambaku dua bagian. Dan juga dinamai as-sholat karena sholat tidak sah. Ini di tafsir ini dikatakan sholat itu tidak sah kalau tidak baca Fatihah. Jadi syarat sah sholat itu Al-Fatihah. Itu kata Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir ini mazhabnya Asy-Syafi'i. Apa? Syafi'i. Indonesia ini mazhabnya apa? Empat. Ini mazhabnya empat. Apa? Kalau berurutan Hanafi, Maliki, Syafi'i, hanya dikedepankan Asy-Syafi'i. Umumnya kalau ada perselisihan yang diutamakan adalah Asy-Syafi'i.
bahwasanya sholat ini tidak sah kalau tidak baca Fatihah. Ada nggak sholat yang tidak baca Fatihah sah? Ada nggak? Ada. Hanafi. Mazhab Hanafi. Di kita ini 4 mazhab ini sudah 5. Kalau di luar sudah 9. Hanafi, walaupun Fatihah bukan syarat sah sholat, mereka dalam sholatnya tetap pakai Fatihah. Tapi Fatihah dalam ijtihad fikih mereka itu bukan syarat sah sholat. Tapi dalam mazhab Syafi'i dia merupakan syarat sah sholat. Sehingga Ibnu Katsir dalam tafsirnya pun mengatakan dinamai surat Al-Fatihah ini as-sholat pula karena memang sholat tidak dikatakan sah kalau tidak baca Al-Fatihah. Bukan waktu sholat Allahu Akbar Al-Fatihah, nah itu dia baca surat. Nama suratnya Al-Fatihah, baca yang dimaksud dari Bismillah sampai wala. Kemudian Al-Fatihah ini juga disebut Asy-Syifa. Asy-Syifa. Asy-Syifa itu apa? Asy-Syifa. Surah Al-Fatihah ini disebut Asy-Syifa, penyembuh. Apa? Penyembuh, penawar. Asy-Syifa. Ada hadis riwayat Ad-Darimi dari Abu Sa'id. Ini hadis marfu. Fatihatul Kitab itu merupakan syifa dari setiap racun. Jadi surat Al-Fatihah ini penawar dari segala racun. Ustaz, kemarin ada yang keracunan, anak baca Al-Fatihah, Allah mati. Mana katanya Fatihah? Hadisnya betul, yang baca betul. Hadisnya betul, yang baca betul. Apa maksudnya baca betul? Jadi begini. Sesuatu itu dikatakan keramat, istijabah doa itu ada 3 kemungkinan. Ini kata Ibnu Rajab Al-Hambali. Ada 3 kemungkinan. Pertama, syaraful amil, kemuliaan orang yang membaca. Kalau Nabi baca sama kita baca, sama dan kualitasnya beda. Kalau sahabat yang baca dengan kita yang baca, sama dan kualitasnya beda. Tidak usah masalah bacaan, masalah memotong sayuran saja. Antara Anda dengan koki sama atau beda? Beda. Koki itu sudah profesional, dia motongnya dari sisi mana saja, dia bagus jadinya. Dan kalau kita asal mau motong, dia kan? Nah, itu. Ada yang memang Allah muliakan hamba-hambanya, dipilihnya, yang kalau dia baca Bismillah saja, itu Allah kabulkan. Misal para sahabat, misal para nabi, para rasul, ataupun hamba-hamba Allah yang Allah pilih. Ada yang Anda masuk nggak? Kira-kira masuk
Masuk dah? Masuk dah? Siapa yang pede masuk? Syaraful adil tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, kemuliaan orang. Yang kedua, ada yang namanya syaraful makan, kemuliaan tempat. Yang kalau di tempat itu kita memohon, kita baca sesuatu, Allah lipat gandakan. Misal di mana? Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Ada pula yang namanya syarafus zaman, kemuliaan waktu. Yang kalau di waktu itu hamba Allah bermohon kepadanya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berkata. Misalnya Ramadan, antara azan dan iqamah, setelah tasyahud akhir, sujud terakhir. Nah, itu tempat. Di sepertiga malam ada tempat-tempat yang memang Allah muliakan. Nah, Al-Fatihah itu dinamai Asy-Syifa ketika dibaca oleh orang-orang yang benar, orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada seorang sahabat yang keracunan, dibacakan Fatihah dengan sahabat yang lainnya, diminumkan, sembuh. Ada riwayatnya. Kenapa? Karena Allah mulia. Lah kalau Anda ada keracunan, apa ikhtiar kita? Bacakan Fatihah, karena Fatihah itu penyembuh. Setelah itu bawa ke dokter. Jangan bawa ke dokter orang keracunan. Ya, sambil dibawa ke dokter bacain Fatihah. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu asy-syifa, penawar. Bisa jadi bacaan Fatihah tadi membantu secara spiritual, secara ruhaniah bagi penderita sakit. Ya, jadi tetap dibacakan Fatihah. Karena Fatihah itu apa? Asy-syifa, penawar. Ada temannya sakit gigi, misal di asrama, aduh sakit gigi. Ada ambil air putih, bacakan Fatihah. Atau ada usap itu, bacain Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Kenapa? Karena kita yakin bahwa Fatihah itu penawar. Tapi tetap konsul ke dokter gigi, jangan tidak konsul-konsul. Ya, sakit baca Fatihah saja tidak konsul-konsul. Tidak, tetap harus konsul ke dokter gigi. Ya. Berapa nama tadi sudah? Ummul Kitab, Ummul Quran, Sab'un Masani, Al-Quran Al-Azim, Al-Hamdu, As-Sholat, Asy-Syifa. Ada lagi. Juga disebut Ar-Ruqyah. Surah Al-Fatihah ini juga disebut Ruqyah. Itu apa? Ruqyah. Siapa nama Ruqyah di sini? Ruqyah. Jambi. Ruqyah. Mantra. Kalau bahasa kita doa. Ruqyah itu doa. Jadi surat Al-Fatihah ini juga ruqyah.
jangan tidak dimanfaatkan. Nama-nama surah Al-Fatihah ini jangan tidak dimanfaatkan. Misal, Anda punya alat namanya pisau. Anda gunakan untuk apa? Makan. Ya, ada pisau makan, ada pisau makan. Ya. Untuk motong kue, untuk motong buah, ya ada. Sesuai kegunaannya, memotong yang diperlukan. Anda punya kopiah, peci. Anda gunakan untuk apa? Oh, ini peci, itu dipakai. So, Anda punya benda namanya baju. Baju itu Anda pakai itu apa? Hiasan untuk pakaian, nutup aurat dan seterusnya. Anda punya sesuatu yang itu Anda namakan dan nama itu mewakili kegunaannya. Begitu juga surah Al-Fatihah. Dia ini punya banyak nama. Jangan tidak Anda manfaatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Allah dan Rasulnya bilang, Quran ini penawar. Jangan sampai ada umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang sakit tidak pernah dibacakan Fatihah. Ya, jangan sampai. Ya Allah, ini hafalan kok tidak masuk-masuk. Susah niat ngapal. Ini berarti sakit, susah ngapal. Ingatlah dengan Asyifa. Siapa Asyifa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim dan seterusnya. Itulah Asyifa. Ya Allah, lagi buntu. Kiriman belum datang. Misal, kalau lagi sulit, ingatlah siapa? Iya, ingat Allah itu pasti. Nah, ini ada perantaranya. Apa? Asyifa, penyembuh. Lagi sakit ekonominya mungkin. Dia disembuhkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu gunakan. Begitu juga dengan ruqyah, doa. Atau ya dinamai ruqyah. Ada hadis Abu Sa'id ketika menjampi seorang yang terkena sengatan. Rasulullah SAW bersabda, dari mana engkau tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Jadi ada orang sahabat Nabi disengat dan racun, disembuhkan sama sahabat lain dengan bacaan Fatihah. Nabi bilang, oh kamu tahu kalau Fatihah itu ruqyah? Ruqyah itu istilah orang Arab untuk mengatakan jambi-jambi. Jadi kalau bahasa kita itu baju jambian, ya. Nah, minum baju jambian. Nah, jadi bacai Fatihah. Nah, itu bisa. Ada yang nyambung spiritualnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikanlah sarana di depan Anda, air dan seterusnya, dengan bacaan Fatihah sebagai ruqyah. Ada teman Anda atau ada Anda sakit makan nasi, itu ruqyah Pak, nasi itu bacain Fatihah, beri nasi obat. Nah itu ya cara. Tapi tetap konsul dengan dokter, ya, jangan macam-macam. Apa macam-macam? Ya,
nama-nama surat Al-Fatihah yang ada di tafsir Ibnu Katsir. Ada berapa nama? Coba. Ummul Quran, Ummul Kitab, As-Sab'ul Masani, Al-Quran Al-Azim, Alhamdu, As-Salat, Asy-Syifa, Ar-Ruqyah. Aja. Manfaatkanlah nama-nama tersebut dalam kehidupan kita. Jadi semua di antara kita itu diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala fasilitas surat Al-Fatihah yang amat agung. Mudah-mudahan nanti ke depan kita akan membaca di antara hadis-hadis Nabi SAW yang dirangkum oleh Imam Ibnu Katsir terkait dengan fadilah surat Al-Fatihah. Mungkin sampai di sini dulu yang dapat kami sampaikan. Silakan dari seluruh yang hadir jika ada pertanyaan, kami persilakan.